Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para peserta kuliah Formula Hati yang berbahagia, materi Tazkiyatun Nafas ini materi super penting, sekaligus perlu ketekunan, karena ia bukan materi keilmuan, tapi dia adalah materi suluk atau perilaku. Tapi juga bukan perilaku luar, tapi dia adalah perilaku rohani yang tampak dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi bisa jadi kita telah mendengar satu tema itu sejak umur kita kecil, dan sampai umur 50 tahun, 40 tahun, kita belum berperilaku seperti itu. Itu berarti namanya kita belum berilmu tentang itu. Contoh ilmu tentang ikhlas. Kita tahu tema ikhlas ini kan sudah dari kecil. Dan selama 50 tahun, 40 tahun itu, kemana aja itu hati kok nggak ikhlas-ikhlas itu. Contoh lagi, berharap kepada Allah. Padahal sudah tahu Allah itu yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha mendengar, yang maha memberi. Kenapa ngarepnya itu kok sama mertua, sama istri, sama suami, ada apa-apa, bilang begini, coba ya ada babe, enak mah kita. Ini bagian dari proses internalisasi ilmu suluk, ilmu perilaku, ilmu laku ya mungkin, yang perlu terus ditekuni meskipun telah bertahun-tahun. Jadi istilahnya ilmu Tazkiyatun Nafas itu ilmu sepanjang hayat. Makanya akan jauh lebih baik kalau dimulai dari muda. Karena sebelum terpapar penyakit-penyakit yang lain, dia sudah termasuki oleh ilmu-ilmu baik ini. Sehingga kita dapati insya Allah dengan izin Allah, mudah kita menjalani. Pada pertemuan kita kali ini, kita lanjut. Kemarin kita sudah bahas tentang tafakur, hasilnya dan seperti apa. Saya ingin lebih dalami tentang tema ini agar kita memang punya sifat ini. Karena sifat ini luar biasa. Karena ini jalan menuju tadakur. Kalau di dalam motivasi itu yang menyebabkan orang itu bisa, oh iya gitu. Itu jalannya itu tafakur. Karena kalau orang sudah bilang, oh iya, itu istilah kata seluruh informasi itu langsung blek masuk ke hati dan jiwa yang paling dalam, langsung jadi anchor istilahnya. Ngunci langsung. Itu yang kita bisa analisis atau sodorkan analisis tentang kenapa tukang sihirnya Fir'aun itu begitu menyaksikan bahwa dia itu terjerembab di depan Musa, dia langsung beriman, dan begitu iman ini digoyah oleh Fir'aun dengan ancaman, itu langsung Rabbana Afriq alaina sobra, nggak goyah. Itu karena memang otaknya jalan, hatinya terbuka, menyaksikan
dengan seluruh indera dan jiwanya bahwa ada kuasa selain yang ia pahami. Akhirnya sujud. Meskipun diancam bakal disalib sama Firaun, nggak ngaruh. Oke, nah kita perhatikan kita beberapa ayat, misalnya, betul ya? Beberapa ayat tentang tafakur, misalnya di surat Qaf ayat 6. Ini sekaligus menjadi motivasi atau dorongan kita untuk tafakur ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Apakah mereka tidak lihat ke langit yang di atas mereka? Gimana kami membangunnya, kami menghiasnya, padahal tidak ada celah. Ini kan kalau dalam bahasa simpel tuh, lo mikir tuh, itu gimana tuh langit gitu. Dan yang menarik, 15 abad ilmuwan tidak menemukan, tidak sanggup menjelaskan langit sampai hari ini. Jadi benar-benar seperti yang Allah firmankan, makanal insanu zaluman jahula. Jadi yang diketahui itu super sedikit, meskipun udah tampak banyak. Lalu sampai hari ini, orang itu tidak mengenal pasangannya 100%. Itu survei. Coba, ada yang merasa, saya tahu istri saya 100% luar dalam. Serius. Kalau ada yang merasa tahu, sini, datang ke saya. Karena ternyata secara penelitian, orang itu meskipun ke suaminya, itu selalu punya rahasia. Jadi kalau ada pasangan punya rahasia, itu alami. Alami. Ada sesuatu yang hanya dia, hanya Allah kemudian dia yang tahu. Suami pun nggak dikasih tahu suami. Padahal sudah cinta hidup semati. Itu enggak gitu. Jadi di surat Qaf kita suruh lihat. Dan untuk langit, kalian akan berkata, tenyaho, gitu. Kemudian saya ini lagi di pondok di Sunda ya. Nggak ngerti kita, itu gimana itu. Nggak ngerti gitu. Sementara kita nggak pernah jangkau, sementara beritanya itu memukau. Ada pintunya, ada penjaganya. Nanti roh itu naik ke langit, semakin puyeng kita. Roh aja kita nggak tahu. Tapi yang menarik, roh yang tidak kita tahu ini, itu kita tergantung. Karena apa? Orang, begitu rohnya nggak ada, emang mati. Dan nggak bisa ngejelasin. Tapi kenapa orang seger buger bisa mati? Jadi semakin kemana-mana urusan langit itu. Coba kita lihat lagi juga misalnya di surat Al-A'raf 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard ma khalaqallahu min syai' wa nasa yakuna qad iktaraba ajaluhum bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Apakah mereka tidak lihat tentang kekuasaan langit-langit dan bimalakut ini ya, jagat raya langit dan bumi. Ma khalaqallahu min syai', dan sesuatu yang Allah ciptakan. Wa nasa yakuna qad iktaraba ajaluhum. Bisa jadi telah dekat ajal-ajal mereka. Nabi ayya hadithin ba'dahu yu'minun. Dengan pembicaraan apa lagi itu mereka bisa beriman. Coba ya. Suruh melihat malakutus samad.
kekuasaan langit dan bumi ini. Lawang jadi pimpinan terbatas waktunya di sebuah negeri yang seupil aja pada sombong. Ini malakutis samawat, bukan hanya bumi, planet lain yang triliunan itu dan seluruhnya. Itu gimana bisa begitu? Terus satu yang Allah ciptakan, coba dilihat. Jadi Allah itu kasih, ini yang gede, samawat, bukan hanya langit. Langit-langit. Kedua, sesuatu kecil yang Allah ciptakan. Contohnya, virus. Misalnya gitu. Coba itu pikir. Dikasih yang gede bingung, yang kecil sekalian lebih bingung lagi. Kenapa kita yang kecil sekarang lagi bingung? Terus, wanasayakuna qatik tarwajaluhum, dan bisa jadi orang itu dekat ajalnya. Loh, kok dia bisa mati? Dan ini bisa hidup. Kalian nggak bisa mecahin kan? Terus, dengan omongan apa lagi mereka beriman? Wong mecahin gini aja nggak becus. Nah itu kira-kira. Benar ya? Jadi malakuti samawat, syai' wa ma khalaqallah tadi, min syai', terus masalah ajal. Sok 3 tema. Jadiin objek penelitian dan pemikiran. Mungkin bisa jadi sampai kiamat juga belum terpecahkan kali. Yang kecil itu kan bukan hanya virus kan, banyak itu ceritanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Sel baru kita ketahuan belakangan. Ya, baru ada tahu sel. Baru. Padahal makhluk Allah yang kecil itu nggak sedikit. Jadi makhluk Allah yang besar nggak sedikit, yang kecil juga nggak sedikit. Dan yang kecil itu ternyata juga bisa lebih berdaya daripada yang besar. Yang kecil itu berdaya sekali daripada yang besar. Dan sekarang kita ngerasain berdaya sekali itu yang kecil itu. Allahu Akbar. Jadi ini bagian dari. Nah kalau kayak gini tersungkur kan. Ma khalaqta hadza batin. Demikian juga di surat Az-Zumar ayat 21. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard thumma yakhruju bi zar'an mukhtalifan alwanu thumma yahid fatarahu musfarra maj'aluhu khutama inna fi dzalika ladzikran lil albab. Tentang masalah kau tidak lihat Allah turunkan dari langit air, dia berjalan di celah-celah bumi. Ya Nabi Afilat di mata air di bumi. Kemudian keluar dari situ tumbuhan yang berwarna-warni. Air turun, ngalir, ada yang ngalir, masuk di celah-celah, ada jadi mata air. Allahu Akbar. Ngalir, terus keluar, sok mikir. Gitu. Kemudian tumbuh, menguning, rusak, mati. Inna fi dzalika la dzikra, itu peringatan bagi yang punya lub, punya alba. Berarti ya kita juga sama kan? Air muncul, ngomong terus menua, hilang. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga semakin membuka pikiran dan mata hati kita untuk bisa tafakur agar kemudian bisa sampai ke subhanaka ma khalaqta hadza batil. Sebelum lanjut, ada pertanyaan dipersilakan. Betul? Di kolom chat belum ada, Ustaz. Belum ada, Ustaz. Mungkin ada yang mau raise hand,
peserta kuliahnya? Tafadhol. Ustadz sudah mempersilahkan untuk bertanya. Saya cek nih ada yang masuk di chat, coba. Bukan ya, mungkin dari Pak Adi ya pesannya. Bukan. Layarnya karena nggak lebar nih. Bukan gallery view, sebentar. Oke. Belum ada yang resen ya Pak Adi ya, kalau saya melihat. Belum ada, Bu. Baik, mungkin Ustadz bisa melanjutkan kembali materi tafakurnya. Nanti bagi peserta kuliah yang ingin bertanya, silahkan nanti tulis di chat room atau bisa raise hand. Masih meraba mungkin materi tafakur kedua seperti apa. Tafadhol Ustadz. Kita lanjut lagi ya. Ya. Surat Al-Furqan ayat 62. Bang, tafakur itu termasuk tema yang sangat luas dielaborasi sama Al-Quran. Karena memang ini menjadi pijakan untuk masuk ke tauhid rububiyah. Gitu. Jadi kan memang sebelum orang itu taat kepada Allah dalam bentuk tauhid rububiyah atau iman uluhiyah ya, iman akan uluhiyah Allah, bentuk ketaatan itu kan dia harus memahami dulu siapa penciptanya, mengagumi, terus mengagungkan. Nah, kalau belum masuk ke titik itu, ya akhirnya taatnya ya ala kadarnya. Dan untuk kita kaum muslimin, ya memang Allah izinkan Islam dengan mudah, PR-nya ada di sini. Karena kita langsung tauhid uluhiyah. Istilah kata gitu. Kita tauhid rububiyah tapi langsung aja kita terima. Uluhiyah juga langsung aja kita terima. Pokoknya Rabb kita Allah, yang ngatur Allah, kita tunduk pada Allah. Tapi hati belum merasakan bahwa kita diatur Allah, dicipta oleh Allah. Padahal Allah itu mencipta kita, tapi hati itu nggak menangkap. Nah, tafakur itu yang ngopiak-ngopiak itu. Sehingga memang hampir seluruh ayat Makkiyah itu ya isinya memang dorongan ke tafakur. Sehingga akhirnya manusia itu sadar, betul. Iya benar juga ya. Nggak mungkin ada gunung tiba-tiba begini ya, kalau orang Mekah ya. Terus tiba-tiba ada air-air dari mana? Ini tandus semua. Tapi dasar bebel, nggak mikir kayak gitu. Bebel. Nah, makanya kecerdasan pertama itu ya iman itu. Dan kebodohan pertama itu ya kekufuran itu. Gimana orang tidak dari mana-mana terus jadi apa-apa kok nggak bisa menemukan Tuhannya. Kita lihat di surat tadi Al-Furqan 62 ya. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Yang menjadikan malam siang itu gonta-ganti. Liman arada yadzakara aw arada syukura. Bagi yang mau dzikir dan mau syukur. Itu benar loh. Siang malam ini bukan perkara main-main. Siang mulu akan kacau alam semesta. Malam mulu kacau alam semesta. Gimana kita belajar di hakikat waktu ya, yang Sabtu Duha itu. Karena setiap siang itu ada sekian dari makhluk Allah di alam semesta yang mengadakan operasionalnya di siang. Yang itu membuat hidup itu baik. Contoh angin bergerak kemana, contoh jantung ngapain, perut ngapain, itu siang ada kerjaannya. Dan waktu malam, itu anggota makhluk-makhluk Allah yang lain itu juga punya operasionalnya. Ikan ngapain, angin ngapain, terus tumbuhan ngapain, jantung kita ngapain, perut kita ngapain, itu semua di malam. Nah kalau siang mulu, terjadi kontraksi. Makanya
Nah, secara awam saja, kenapa tidur malam nggak bisa diganti tidur siang? Itu ilmiah loh. Kenapa tidur malam nggak bisa diganti tidur siang? Kenapa antara tidur koilula yang 1 jam itu membuat lebih segar, tidak sama tidur ba'da subuh yang 2 jam malah bikin pusing. Sama-sama tidur loh. Apa hubungannya? Karena waktu itu punya operasionalnya. Dia nggak berdiri sendiri. Bukan berarti yang penting tidur 6 jam. Nggak bisa. Tidur 6 jam di malam hari. Kalau 6 jam siang hari nggak sama. Orang iso nggak sama. Nah ini siang malam ini coba mikir gitu. Tapi Allah sebutkan itu berguna bagi yang mau zikir dan mau bersyukur. Begitu bersyukur benar, alhamdulillah siang ada matahari. Ya, bagi orang mebelan di Jepara bisa manasin kayu. Alhamdulillah ada matahari, bisa ngeringin padi. Alhamdulillah ada matahari, suamiku pergi nggak ruwet di rumah. Itu ibu-ibu tuh. Ya mas, pergi aja mas. Siang, mas siang. Ntar sore aja pulang ya, bawa duit. Coba kalau malam mulu, ya pusing mah ngurusin. Gitu. Jadi banyak yang bersyukur karena siang, banyak yang bersyukur karena malam. Masya Allah. Oke ya. Nah, ini beberapa ayat tentang tafakur dan masih banyak ya. Jadi saya angkat beberapa karena benar-benar di Al-Quran itu ratusan ayat tentang tafakur itu nggak sedikit. Ya, pesannya dari poin yang saya sampaikan ini adalah tafakur dapat perhatian serius dari Al-Quran, demikian sunnah, maka ayo kita latihan dengan serius tafakur. Jangan sampai kita tidak bertafakur sehingga kita jadi bebel, nggak ningkat gitu. Keimanan nggak ningkat, apalagi sampai tazkiyatun nafas nggak ningkat. Tapi insya Allah kalau tafakurnya bagus, dahsyat sekali. Semuanya meningkat. Jadi hamba Allah yang cemerlang. Oke, sampai poin ini ada pertanyaan, Sa? Iya, jazakumullah khair Ustadz untuk paparan yang sudah mulai masuk ya ke tafakurnya. Ini ada Ibu Elis Husna Syafi'i yang bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasan Quran surat 25 Al-Furqan ya, ini ayat 54 dikaitkan dengan Quran surat 37 ayat 11. Apa tuh bunyinya gimana? Al-Furqan ayat 54 dengan surat Sebentar kalau kita ke-37. Kita buka aja ya. Quran Ya, surat berapa? baik. Surat Al-Furqan ayat 54 dengan surat ke-37. Sudah disebutkan. Kaitannya apa Ustadz? Maksudnya antara kedua ayat Furqan 54. Oke, saya baca dulu. Ini sudah di-share juga sama Pak Adi di chat room. Oh ya. 54 kan wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyara ya. Faja'alahu nasaban wa syihra. Wa kana rabbuka qadira. Oke, terus ama surat apa lagi? 37, maka tanyakanlah kepada mereka apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Dua-duanya ini tentang penciptaan manusia, Ustaz. Oh, karena kenapa yang satu dari tanah liat gitu? Ya. Jadi gini Bapak Ibu, kalau yang 37 tadi kan Al-Furqan 37. Al-Furqan ayat 54 Ustaz. Yang satu lagi apa? Surat 37 ayat tadi sudah di-share sama Pak Adi nih. As-Saffat Ustaz. Yang kedua surat apa? As-Saffat. Al-Fatah. Saffat. Hah? Surat ke-37. Surat ke-37. Ya. Surat 37. Itu apa itu? Ayat berapa? Ayat
Ayat 11. Ayat 11. Ini penciptaan manusia Surat dari itu air. ayat Taubah ya, surat ke-37 surat apa itu? Surat As-Saffat. Oh, Pak Ustadz. As-Saffat. Iya, di As-Saffat. As-Saffat. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqbalahum fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Oke, kami ciptakan dari tanah yang liat. Yang satu Al-Furqan ayat 37 ya. 54 Ustadz. Itu dari 54. air. Penciptaan Dari manusia air, dari oke. air. Oh, pertanyaannya Yang satu kenapa tanah yang liat. satu dari tanah, yang satu Iya. dari Kaitannya air? apa? Ya, itu Pak Ustadz. Ya. yang dari tanah itu adalah makhluk pertama, namanya Nabi Adam. Kalau yang dari air itu Dzurriyyah Adam. Kalau Dzurriyyah Adam dicipta dari air. Jadi makhluk Allah ini di Quran itu dijelaskan. Ada yang dicipta dari tanah, itu berarti Allah ciptakan manusia dari tanah, maknanya manusia pertama. Allah ciptakan manusia dari air, maknanya dzurriyyah, anak turun dari Nabi Adam. Kemudian ada ayat ciptakan dari tulang rusuk, itu maknanya Hawa. Jadi manusia ini makhluk Allah itu yang namanya manusia diciptakan dari tiga hal. Ada yang dari tanah, ada yang tulang rusuk, ada yang dari air. Jadi antara ayat satu dengan yang lain tidak bertentangan. Karena bercerita dengan objek yang berbeda, tapi sama-sama namanya manusia. Wallahu a'lam. Paham ya? Demikian Ibu Elis jawaban dari Terima kasih Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Oke, Ustadz. Ya. Ini ada dua yang resen Pak Ustadz. Pertama Pak Indro dulu tadi yang pertama kali. Pak Indro dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz di sini. Ya. Terima kasih Bu In. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, tentang tafakur ini mohon penjelasan juga Ustaz ya. Rasanya kalau kita ini ada komponen yang pikir ini saja, pikiran itu kan dari otak kita ya. Otak kita itu menganalisa ya. Tapi kalau kita kalbu kita kan dzikir mengingat ya. Nah, kalau kita tafakur tuh kok rasanya kalau kita dengan pikiran saja itu nggak ketemu Ustaz. Rasanya menganalisa kita pinter gitu ya, menganalisa apa jadian apa. Tapi itu nggak ketemu kepada apa ya? Intinya begitu kita masukkan hati kita kalbu kita masuk itu jadi rasanya jadi oh begitu ya tadi seperti kata Ustadz oh iya begitu ya. Jadi kan di sini berarti kan peranan kalbu itu dalam tafakur itu besar antara kombinasi antara analisa pikir dan kalbu ini Ustadz ya. Nah, tapi masalahnya kan kita kalbu mengikutkan kalbu itu kan on off ini Ustadz agak bukan sulit tapi ya kadang-kadang kita udah berusaha keras kalbu itu sepertinya hilang lagi gitu Ustaz. Tapi kalau pikiran itu kan hampir asal kita buka mata kan pikiran udah jalan terus Ustaz ya. Nah, jadi tafakur itu contohnya saya pernah praktekkan juga banyak kita habis sholat nih Ustaz ya. Kalau kita duduk aja kita tafakur kemudian kita kemana-mana tentang penciptaan itu bisa ketemu Ustaz. Jadi kita bisa berkata bahwa tadi oh ini beneran ini dan mungkin kalau tafakur ini kita lakukan dari sholat ke sholat kan kita bisa perbaikan diri ya gitu. Apakah sebenarnya tujuannya ke sana juga itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Masya Allah. Saya suka menyebut tafakur itu pintu gerbang. Pintu gerbang menuju semua banyak kebaikan. Jadi benar, tafakur itu sebagaimana sudah kita bahas minggu lalu, dia bukan berpikir intelektual. Dia berpikir menggunakan hati. Makanya pakai ulil albab, bukan akal yang dipakai. Gitu. Kalau akal itu kan, mungkin kalau akhirnya kita mau terima istilah sadar sama alam bawah sadar itu, atau otak intelektual sama otak spiritual itu. Nah, kalau tafakur itu dua yang dipakai. Intelektual dipakai karena itu sebagai pembuka pertama. Langit, bahkan pakai indera dulu kan, mata diterlibatkan kan melihat. Setelah otak
intelektual ikut, dia pakai kecerdasan spiritualnya, pakai hati. Karena ujung tafakur kan harus subhanak. Subhanak itu bukan bahasa otak intelektual, itu bahasa hati. Iya. Gitu. Ma khalaqta hadza batila itu bahasa hati. Makanya tafakur itu kalau diterjemahkan berpikir, enggak berpikir. Tafakur itu ya tafakur. Gitu. Karena itu sudah istilah baku di Quran. Nah, mungkin karena keterbatasan penerjemahan, jadi tafakur dianggap berpikir. Berpikir itu intelektual kan? Iya. Gitu. Tafakur itu sudah ada kayak istilah ini loh. Istilah Kontemplasi ya. kayak istilah yang juga terkenal. Ilmu sama ma'rifah. Ya kan? Ma'rifah itu kan terjemahnya ilmu juga. Tapi ma'rifah itu sudah melibatkan hati. Makanya ada al-ilmu billah sama ma'rifah billah atau ma'rifatullah. Nah itu terjemahannya kan ilmu, ma'rifah akhirnya pakai bahasa yang asli. Ma'rifah akhirnya. Karena ma'rifah tidak disamakan dengan ilmu. Jadi benar, tafakur harus menggunakan hati. Kalau enggak ketemu. Dan sekaligus ini, kalau ini tambahan jawabannya. Tafakur karena demikian banyaknya diilah bersama Quran, itu yang menjadikan umat Islam itu cepat maju. Karena istilah kata gini kan, Allah ciptakan alam semesta, Allah kasih panduannya di Quran, Allah kasih tantangan objeknya di alam semesta. Sok lo bongkar kan gitu. Jadi orang Islam bongkar aja. Itu menyebabkan mereka kuat sekali penelitiannya di awal-awal. Nah, tibalah generasi kita nih, penelitiannya sudah jauh tertinggal. Karena tafakur benar-benar menghasilkan semua halnya. Di dunia wal akhirah. Itu yang pertama dia. Yang kedua, kalau tafakur batas surat, itu memang pas, karena hati lagi hadir. Memang menghadirkan hati, itu nggak sama dengan menghadirkan suami. Nggak sama. Menghadirkan suami kan, tinggal diplototin, datang tuh ya. Not, datang gitu. Kalau menghadirkan pegawai ya, tinggal ditelepon. Dek, ke ruangan Bapak, datang. Menghadirkan hati itu, dia punya rumusan sendiri, kayak menghadirkan calon mertua. Masih calon kan, ya semau maunya calon. Itu kira-kira gitu. Jadi on off. Makanya Imam Nawawi sampai memberikan judul Babul Ikhlas wa Ikhdarin Niyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Menghadirkan hati, jadi perlu dihadirkan. Makanya beruntung bagi yang hatinya selalu hadir. Beruntung sekali. Allah bisa. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair, Ustadz. Untuk pertanyaan dari Pak Indro sudah terjawab. Selanjutnya ini Ibu Yuli juga raise hand. Dipersilakan Ibu Yuli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ustadz, apakah proses tafakur ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang biasa berpikir? Kalau orang-orang yang simpel, sederhana, tidak begitu berpendidikan, katakanlah seperti di kampung, di desa gitu, apa mereka juga bisa melakukan ini? Satu. Yang kedua, tafakur ini bagian dari makom apa gitu? Maksud saya gini Ustadz, seperti Ustadz kan pernah bilang kalau sabar ujung terus dilakukan menjadi ridho gitu. Nah kalau ini apa? Rangkaiannya apa Ustadz? Terima kasih. Memang sebagaimana Allah ciptakan manusia itu bermacam-macam, sebagaimana Allah juga bikin tambang itu berlapis-lapis, terus berbeda-beda nilainya. Sama-sama tambang ya. Ada yang kayak timah, ada yang kayak emas. Sama-sama tambang. Demikianlah manusia. Bertingkat-tingkat. Ada yang bisa mikir, ada yang malas mikir. Bukan sekedar nggak mau mikir, bukan nggak bisa mikir, malas mikir memang.
Terus ada yang telat mikir, ada yang menolak mikir, yang mikir berlapis-lapis. Mikirnya mentok di otak, harus sampai ke hati. Ada mikir, tapi juga nggak ketemu-ketemu juga. Kalau ditanya, Ustadz, ini kira-kira yang bisa mikir kayak gini, yang mau mikir. Yang kamu mikir gimana? Ya udah nasibnya nggak mau mikir. Itu mirip. Karena ada orang, Pak, sok Pak, ngaji. Kenapa? Karena kalau ngaji itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah ke surga. Masalah katorikan. Ya, lah Ustaz, aku puyeng kalau ngaji mah puyeng. Mendingan aku ini aja deh, ngikut Pak Kiai adalah terserah lah. Paham? Cuman kabar buruknya. Kabar buruk. Kadang dunia dakwah itu dipenuhi oleh orang yang tidak mencerahkan, tapi meninabubukkan. Sehingga kualitas keberimanan itu nggak naik. Di sana juga banyak pihak yang senang sekali dinabubukkan. Udahlah, nggak usah susah-susah beragama. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Insya Allah, lo pada suka sama orang soleh, masuk surga. Apa tuh dalilnya Ustadz? Ya, yub asul mar'u ma'aman ahabba. Orang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintai. Wah, ada hadis lagi tong yang lebih keren. Nabi mengatakan, seorang sahabat mata sa'a. Nabi menjawab, ma ista'dattalah, kapan hari kiamat? Kata Nabi, apa yang kau siapkan? Kata sahabat ini, ma'a'dattulaha bikarati surati wala saum illa ani ahbabtullah wa rasulah. Saya tidak menyiapkan kiamat dengan banyak sholat, tidak banyak puasa, hanya saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'ahbabta ilaih. Engkau bersama yang kau cintai. Udahlah, nggak usah banyak sholat, banyak. Yang penting suka sama orang soleh, insya Allah masuk surga. Maka doanya, Allahumma ij'alna minal katutin, wala taj'al minal uculin. Gitu. Ya Allah, semoga saya ini katut masuk surga. Tahu katut bahasa Jawa? Ya Allah, semoga saya ini ikut masuk surga, modal suka sama orang soleh. Saya capek-capek, modalnya suka. Jangan sampai saya ini ucul. Makanya orang awamnya, alhamdulillah masuk surganya mudah. Pakai cinta. Ma, nggak usah ngaji. Yang penting suka sama kiai. Ini namanya meninabubukkan. Betul, betul. Tapi tidak mencerahkan. Sehingga muslim itu akhirnya seperti ini. Keberagamaannya tidak meningkat, ilmunya nggak meningkat. Isinya itu tumbuh ketemu tutup. Ada rakyatnya yang males, ada dakwanya yang meninabubukkan lengkap. Itu mirip kayak gini kalau di dunia motivasi ya. Ada kalian harus kerja keras, kerja cerdas. Ini kalau di dunia motivasi yang profan, agar kalian bisa sukses di kemudian hari. Tanya orang, lo nggak usah ngotot hidup. Emang bakal lo bawa mati kalau lo sukses. Emang lo kalau sukses makan lo emas, tetap nasi kan? Udah relax aja, gak usah ikut sama dia dah. Ribet hidup, terlalu ngawang-ngawang. Udahlah kita nikmati. Gak punya duit gimana? Ya pasrah lah sama Allah. Repot amat. Mirip kayak gitu-gitu. Itu istilah itu adalah dakwah yang benar. Salah enggak? Enggak salah. Tapi dia tidak mencerahkan. Gitu. Dan itu memang bagian dari proses standing titik pijak ketika berdakwah. Dan Rasul itu mencerahkan tapi tidak ngotot gitu. Orang didorong untuk bangkit, tetapi tidak didorong untuk berlebihan. Gitu.
Nah, kejadiannya itu ada yang berlebihan untuk dorong naik, sehingga orang awam pun disuruh kayak sahabat. Itu berlebihan. Tapi ada berlebihan meninabobokan, sehingga ngaji 50 tahun tetap aja awam, nggak naik-naik kelas. Bahkan ada orang ngaji 20 tahun, baca Quran aja nggak bisa. Terus ngapain? Nah, jadi untuk pertanyaan Ibu, terus gimana? Faktanya banyak yang nggak mau mikir. Udahlah simpel aja beragama lah. Bahkan beragama lah, nggak usah repot-repot lah. Insya Allah. Nah ini kalau ketemu kayak gitu, ya nasib. Itu namanya nasib. Nasib beragamamu begitu. Gitu kira-kira kalau bahas. Bagus nggak? Enggak. Karena Rasul tidak mendorong kita itu mendiamkan keberagamaan kita. Makanya disuruh ihdinas sirotol mustaqim. Apa gunanya minta hidayah setiap hari kalau nggak ningkat? Makanya ayyuhalladzina amanu aminu. Cuman harus diakui. Tema pengajian seperti yang saya ini, kalau didorong ke masyarakat awam, Ustaz berat Ustaz. Mendingan kita gampang-gampang saja apa itu? Ya nggak usah kerja tapi masuk surga. Terus ngapain? Ya pokoknya asal senang sama ulama. Terus yang kedua, yang penting sholat 5 waktu. Udah, nggak usah panjang lebar. Terus gimana? Ya terserah kalau kamu kayak gitu. Hisapnya gimana? Ya udah nanti kita ketemu di hisap. Nah kira-kira gitu. Jadi ini yang disebut dengan hidayah bermacam-macam, hidayah bertingkat-tingkat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu pertanyaan, jadi betul berkait dengan apa tadi yang tafakur tadi dengan orang yang mungkin lebih berpendidikan gitu Ustaz ya? Ada kaitannya nggak Ustaz? Benar, iya. Kalau tidak berpendidikan, ya kan otaknya jarang dipakai kan. Kalau bahasa guyonya itu kan jarang dipakai. Gitu. Jadi ya karena otaknya itu nganggur, ya akhirnya tidur. Orang nganggur kan tidur. Ya udahlah, kalau tidurnya otak, ya susah. Sehingga ngapa-ngapain berat. Udahlah, males mikir gitu. Dan banyak yang menikmati males mikir itu. Termasuk yang berpendidikan juga ya, yang berpotensi sebetulnya untuk pakai pikir dia, tapi dia nggak pakai juga mungkin ya Ustaz ya. Banyak. Ya. Lalu pertanyaannya, penelitiannya itu loh, penelitiannya. Penelitian orang menggunakan otaknya cuma 1%, itu berarti kan banyak yang malas mikir. ya. Itu kan kira-kira gitu. Ya. Lalu. Kalau pertanyaan tadi yang kedua Ustaz, kaitannya dengan apa ya tafakur tadi? Kalau seperti kayak sabar tuh maksimalnya ridho. Nah kalau tafakur apa Ustaz? Sebelumnya atau apa? Namanya tadzakur. Jadi kemarin itu zikir dulu, kemudian tafakur, kemudian tambah tadabbur, ketemunya namanya tadzakur. Tadzakur itu adalah keinget. Oh iya, itu loh. Oh iya. Yang kalau di dunia training itu, oh iya, itu tadzakur. Kalau bahasa kita, itu konsep lama. Jadi kebukanya hati akan hikmah Allah. Kebuka sekali. Masya Allah. Iya. Itu seperti tukang sihirnya Fir'aun itu. Itu kan dahsyat sekali loh. Begitu dia kalah langsung ngek gitu. Dan banyak orang tertimpa begini. Ada saya punya jamaah itu, taubatnya itu ketika anaknya kejat-kejat mati di perapatan Bekasi. Dia kan pengusaha kaya raya, punya kaya-kayanya. Dia punya anak, kecelakaan di perapatan. Ya karena biasa kan kecelakaan kan nggak serta-merta bisa dibawa ke rumah sakit kan, namanya orang nggak kenal kan. Apalagi bisa jadi nggak ada polisi, nggak ada apa. Gitu. Nah, akhirnya meninggal seketika di kecelakaan itu. Mungkin pendarahan atau apalah sebabnya.
Dia itu mikir, seandainya tadi itu ada yang membawa ke rumah sakit, dia masih berasumsi. Mungkin dia nggak sampai mati, masih bisa tertolong. Terus akhirnya dia mikir, terus apa gunanya hartaku? Aku nggak bisa nolong dia. Apa gunanya hartaku? Tersungkur dia. Karena selama ini dia kan membanggakan hartanya. Ya. Akhirnya taubat. Dia mengatakan, ternyata hartaku yang banyak, posisiku yang sangat tinggi, bahkan aku nggak bisa menolong anakku sendiri. Bukan karena Anda nggak mau nolong, karena Anda emang jauh dari anak. Karena engkau di kantor, anakmu di perapatan Bekasi. Itu membuatmu tak berdaya. Dan terlalu banyak cara Allah membuat hambanya yang berdaya, tidak berdaya. Ribuan cara. Nah, itu tersungkur langsung taubat dan sekarang menjadi pendukung dakwah tak terkira. Luar biasa. Itu berkat yang begitu-begitu itu. Itu kan bagian proses berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Jazakallah. Ada lagi? Kalau nggak lanjut? Ya, bisa dilanjut Ustadz karena belum ada yang bertanya di chatroom maupun yang resen kembali. Tafadhol. Oke ya, tadi dari ayat itu kami anggap sudah cukup untuk bagaimana Quran memberikan perhatian dan kita mohon yang ke poin berikutnya. Berarti ini poin kelima kalau dari yang pertama ya. Kelima itu adalah mungkin perangkat-perangkat yang bisa digunakan agar kita bisa tafakur dengan baik. Belum kan itu kan ya? Belum ya? Kan kita kemarin baru bicara hasil ya. Terakhir baru hasil ya. Pertama adalah ilmu. Memang ketika tidak berilmu itu ini kan saling mempengaruhi ya. Ketika dia berilmu, itu artinya otak terbiasa berpikir. Nah, ketika tidak berilmu, otak kan tidak punya modal. Nah, sehingga perlu untuk ziyadat ilmu setiap saat, menambah ilmu setiap saat. Pertama. Yang kedua adalah kita nyebutnya rasa bukan rasa penasaran, kalau di konteks itu kan rasa penasaran nih. Tapi rasa ingin tahu yang tinggi terhadap makhluknya Allah. Nah, ini yang dimiliki oleh anak-anak di negara maju ya. Itu dasar karena saya ingin tahunya itu. Itu yang kemudian disebutkan oleh para ulama, Quran dari awal itu sudah memancing rasa tahu itu tinggi. Sehingga memberikan isyarat tentang yas'alunaka. Rasul juga sering memancing aro'aita, apakah pendapatmu jika. Jadi terlalu payah kalau sampai ada orang mengatakan Muslim itu berpikirnya lemah. Itu karena kita tidak ngikutin sunnah. Kalau kita ngikutin sunnah, kita akan berpikir baik karena terpancing berpikir dari awal. Wong yang nyuruh agama, termasuk yang tadi, apalah yang dulu, apalah. Itu yang namanya rasa ingin tahu. Dan itu sebenarnya fitrah manusia. Kalau manusia tidak punya fitrah ingin tahu, mungkin bahkan dia tidak bisa mengetahui rasa. Benar ya? Oke. Pakai sapu. Kan itu kisah lama ya. Gimana anak kecil itu rasa ingin tahunya tinggi.
Maka disebut dengan golden age. Karena terus dia belajar bahasa, belajar rasa, belajar ini, bahkan apa aja dicicipi. Oh, tanah dicicipi, kotoran dicicipi, semua dicicipi. Tambah gede, tambah sini rasa taunya menghilang karena berganti dengan sok tahu. Waktu kecil kan, coba waktu kecil. Pak, kenapa sih Pak? Pak, kenapa sih Pak? Nah, kalau di dunia pendidikan, kenapa kok jadi manusia begitu tambah gede kok tambah nggak mau tahu itu? Karena sudah dibunuh rasa ingin tahunya di awal-awal oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh gurunya. Ruwet amat semua loh, nanya mulu lah, udah diem aja dah. Gitu. Itu karena bapaknya juga dulu awalnya juga begitu. Jadi korban. Disitulah awal mula orang Islam mundur. Gitu. Padahal sesuatu sudah. Oke ya. Dan semoga kita semua, terutama ke anak-anak kita, dipacu itunya. Kita berharap anak-anak kita, saya suka mengatakan, banyak ulama mengatakan, kapan kira-kira muslimin menang? Saya jangan tanya umat Islam menang. Saya sudah siapkan generasi yang memenangkan. Omongan itu tidak boleh kita ulang. Anak saya bertanya, Ustaz, Bah, kapan orang Islam menang? Jangan nanya kapan kita menang. Saya sudah siapkan generasi menang. Ya kapan menangnya? Generasi mulu. Saat inilah kita menang. Benar ya? Semoga kita mencicipi kemenangan kaum muslimin. Dalam arti apa sih? Tegaknya agama. Kan menangnya Islam kan bukan menang secara artifisial kan. Tegaknya agama. Sebagaimana Rasul diberikan hadiah oleh Allah, yadkhuluna fi dinillah afwaja, kita dikasih hadiah oleh Allah, yatubun nasu afwaja. Semua orang bertaubat berbondong-bondong taat kepada Allah SWT. Allahu Akbar. Itu berawal dari apa? Generasi yang luar biasa hebat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga perangkatnya adalah ikhdarul qalb. Jadi hadirnya hati. Yang sudah tadi kita singgung di pertanyaan Pak Indra. Ilmu cukup, otak jalan, hati hadir, tafakur jadi. Bahkan nanti tafakur jadi, tadabur juga jadi. Cuman kalau tadabur objeknya beda. Kalau tadabur itu objeknya Quran, kalau tafakur objeknya alam semesta. Jangan kebalik. Jangan tadabur alam. Tapi tadabur Al-Quran. Kalau alam apa? Tafakur alam. Ayo kita tadabur alam. Lewat. Itu. Ini kalau tafakur itu fi khalqillah. Kalau tadabur fi ayatillah. Afala yatadabbarunal Quran. Apa kalian mentadaburi Quran? Jangan mentadaburi akhlak, tapi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bisa dipahami ya? Insyaallah nih kalau ilmu cukup ya, otak ingin tahu, tadi sering dipakai mikir, terus hadir hati, tafakur. Ketemunya ma khalaqta hadza batila subhanak. Itu sujud, Pak, terasa damai. Lama kalau udah kayak gitu. Sampai hari ini aja saya, kemudian ada kucing ya. Sampai hari ini itu saya itu masih belum ketemu kenapa kucing itu nggak nuntut suaminya. Serius. Suami-suami kucing itu kan kurang ajar kan ya. Begitu dia nikah, kabur kan. Tapi kenapa istri-istri yang kucing itu kuat sekali mentalnya. Dan pertanyaannya mengganggu, itu justru kenapa ibu-ibu itu nggak pernah belajar sama kucing. Nah,
yang kuat sekali menghadapi cobaan hidup. Coba ini kita pecahkan. Apa rahasia kucing kuat menghadapi cobaan hidup? Itu yang kita pakai. Benar nggak kira-kira? Dan kenapa ibu-ibu yang sekolahnya tinggi itu, suaminya nggak bisa ditelepon aja, itu langit kayak roboh. Dan kucing suaminya kabur 5 kali, tenang aja tuh. Jadi pintaran siapa kalau nggak begini urusan? Itu dahsyat sekali itu sampai hari ini. Kenapa kucing itu kalau sudah kenyang dia tidur? Dan kenapa kalau menurut saya itu kalau kenyang kok malah ngambil uang tetangga? Kenapa? Yang koruptor itu bukan orang lapar, itu orang kenyang. Wow, kira-kira. Jadi sama kucing jadi hebatan siapa kalau kayak gitu Ustaz? Kucing itu Pak, kalau udah kenyang tidur. Tenang banget tuh. Tapi kalau orang begitu kenyang, malah ngambil uang negara. Lu bayangin aja. Karena kalau yang lapar nggak ngambil uang negara, ngambilnya uang siapa? Ya paling ayam yang diambil, dibukin orang sekampung. Ya. Jadi ini dahsyat sekali. Mikir kucing aja kita belum ketemu sampai hari ini. Gimana mikir-mikir yang lain kan? Jadi coba belajar diasah itu otaknya, rasa ingin tahunya tinggi, tapi bukan dipakai hanya sampai urusan profan. Itu nggak ada manfaat atau manfaatnya kurang. Tapi harus ketemu sampai subhanak ma khalaqta hadza batil subhanak fakina hadza. Oke, poin ini kalau ada pertanyaan silakan. Terutama pertanyaan masalah kucing. Jazakumullah khair Ustaz. Karena di sebelah saya ada kucing dan induknya dan anaknya, jadi langsung pas banget contohnya. Ini Ustadz, ada Ibu Nurul Hayati bertanya di chatroom. Assalamualaikum Ustadz, berarti ilmu yang harus dimiliki untuk tafakur alam dan tadabur ayat itu disiplin ilmunya berbeda. Apakah demikian Pak Ustadz? Ya agak berbeda, tapi nggak jauh beda. Karena ilmunya Allah semua sebenarnya. Kalau untuk tafakur, ilmu pengetahuan agak membantu. Tafakur. Kalau tadabbur lebih ke ilmu agama yang membantu. Tapi dua-duanya itu saling mendukung. Kan kita kan korban sekularisasi pengetahuan. Ilmu agama sama ilmu pengetahuan. Agama untuk akhirat, pengetahuan untuk dunia. Enggak. Ilmu itu ilmunya Allah. Yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah gitu doang aja. Tapi dua-duanya digunakan. Bagi ilmuwan, kalau tafakur itu bagus, tapi kalau nggak ada Qur'annya atau nggak ada agamanya, ya nggak sampai ketemu subhana kalau kayak gitu dia. Gitu. Harus ada, cukup dua-duanya. Demikian kalau misalnya dia mau tadabbur kan butuh ayat Quran ya. Tapi kalau nggak didukung oleh ilmu pengetahuan, pas ketemu ayat masalah pengetahuan, ya dia rileks aja biasa. Tapi kalau yang tahu dahsyat sekali. Nah, kira-kira. Makanya saya sangat surprise ketika ada banyak sekolah itu dia menggunakan tematik. Tema tentang air, tapi langsung datang IPA-nya begini, biologinya gini, langsung Qur'annya begini, matematiknya gini. Itu klop banget itu. Itu langsung masuk semua. Yang namanya metodologi tematik atau apa. Diajarkan di beberapa sekolah kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bu Nurul Hayati menambahkan, jadi kalau dia lulusan ilmu umum harusnya bisa lebih banyak tafakur alam ya Ustadz. Apakah demikian? Nah, tapi dia harus punya ilmu syariah ya, supaya membimbing ke makhluk tadabatila itu tadi. Subhanak fakina adzabannar. Jadi bagi mukmin yang sudah pernah saya sampaikan, bagi yang pernah ikuti kajian cabang iman ke apa itu? Thalabul ilmu itu berapa? Itu ilmu itu kalau nggak salah kan 17 ya. Atau pokoknya isi bab ilmu ya. Itu adalah ya thalabul ilmu itu 17 setelah 16. Ilmu kan saya sampaikan kalau bicara ideal mukmin itu harus punya 2 ilmu. Punya ilmu agama sebagai panduan hidup dan punya pengetahuan sebagai operator hidup. Yang nanti dua-duanya menghasilkan akhirat yang cemerlang. Gitu.
Nah, makanya waktu itu saya pesannya, maka dari kecil tolong anaknya diajarkan pengetahuan agama yang cukup. Makanya ngaji agama yang jangan yang jadi yang memang harus strategik gitu ngaji agama itu. Kan ada belajar agama itu ternyata bukan belajar agama, itu belajar pinggirannya agama. Misalnya gini contoh, belajar bahasa Arab. Panjang, masa 15 tahun bahasa Arab doang. Nah, itu baru pinggirannya gitu. Tauhid belum, tafsir belum. Jadi belajar kan ada itu yang ngaji bahasa Arab itu panjang cerita. Susunan ini panjang sampai 5 tahun aja selesai. Ngomong bahasa Arab nggak bisa, nerjemahin nggak bisa, baca nggak bisa, terus ngapain? Nah itu jadi nggak strategik gitu. Padahal insya Allah kalau belajar agama fokus, mungkin 5 tahun aja udah satu. Ada profesor di di IPB, 5 tahun dia belajar, Masya Allah udah. Tapi udah profesor dia ya. Jadi otaknya udah encer. Jadi taubat di usia 40, 45 udah tafsir Quran udah bisa, bahasa Arab udah bisa, udah hafid Quran, dahsyat sekali. Jadi tetap dua-duanya harus dijalankan. Nah makanya perlu waktu. Nah kalau kita yang ketinggalan ya tinggal ditambah-tambah aja. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Nurul Hayati. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Husairi untuk bertanya langsung kepada Ustadz Tafadol. Ini di sebelah saya. Oh, di sebelah Ustadz. Bersamaan atau bagaimana Ustadz? Ya lagi ke pondok. Ada rapat. Apa tanya langsung aja ya langsung nanti. Ya, Setelah betul. Tafadol Pak Husairi. Baik. Pak Ustadz mau nanya nih, bentuk tafakur yang benar seperti apa sih? iya. Apakah melamun itu termasuk kita tafakur, kita berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu tafakur, atau kita bertapa, bersemedi itu termasuk tafakur. Nah, yang sesuai dengan syariah Islam, tafakur itu seperti apa? Syukran. Jadi ini termasuk sifat atau kategori tafakur itu kan adanya di bab tazkiyatun nafas, bukan di fikih, bukan di adab. Memang bentuknya kan nggak ada bentuknya kan. Jadi ini memang bagian dari amal kolbu kan, amal hati. Jadi tidak ada protap khusus istilah. Jadi mau kayak apapun sok. Intinya ada objek alam yang dipikir, yang hasilnya ma khalaqta hadza batin. Apakah mau bertapa? Sok kalau mau bertapa terus memikirkan kok ada gua, salah. Meskipun bertapa kan setelah itikaf ya ke masjid kan, bertapanya kan. Setelah konsep itikaf diperkenalkan oleh agama. Terus apakah zikir sambil berpikir? Boleh. Atau misalnya jalan-jalan pagi hari, kemudian ketemu dedaunan yang terkesima, terus dipikir, Allah. Nah, itu juga tafakur. Termasuk kalau yang menjadi salah satu bukan full tafakur, tapi menjadi salah satu proses himpitan tafakur itu ketika Nabi Ibrahim berdialog menceritakan pencarian Tuhan. Itu kan bukan Ibrahim sebenarnya kan. Ibrahim menceritakan tentang orang gitu. Tapi subjeknya dia. Jadi memang ada beberapa tafsir tentang masalah ini. Sampai kemudian ketemu, saya percaya kepada Allah Taala yang agak gitu-gitu. Kalau ditanya apakah ada bentuk khusus, nggak ada bentuk khusus. Bergabung sama zikir, bisa bergabung sama zikir. Sampai zikir, sampai tafakur bisa. Sebenarnya kalau yang real tafakur dan akhirnya menghasilkan itu, ya para ilmuwan yang taubat itu, yang sehingga masuk Islam itu asli tafakur itu. Misalnya contoh yang terkenal kan, seseorang kemudian terkesima begitu melihat ada bulan terbelah,
terus dia turun ke bumi, terus dengar ada Quran cerita belah terbelah, itu tafakur tuh. Ya begitu itu tafakur. Atau kisah kisah orang taubat ya. Ya ilmuwan banyak sebenarnya proses tafakurnya itu. Dia mendengar, dia seorang peneliti di bidang rahim, terus meneliti rahim muslim, ternyata tidak ada bekas kecuali cuma jejak satu laki-laki, sementara ia teliti rahim-rahim orang-orang yang non muslim itu banyak jejak laki-laki lain di New York ya kalau nggak salah penelitiannya ya. Dia masuk Islam. Itu benar-benar tafakur itu. Nah itu contoh-contoh tafakur. Ya kalau contoh klasiknya misalnya yang dikaitkan dengan proses ilmu ya. Dulu ada namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian dia lama sekali nggak bisa-bisa. Saking sudah bosannya akhirnya minta izin. Pas pulang ketemu batu yang tembus oleh air. Dia perhatikan itu dia. Dia di situ tuh. Perhatikan tembus loh. Tembus gitu. Loh. Nah, akhirnya kalau batu aja ini bisa tembus oleh air, pesawat aku nggak tembus, pasti Allah akan izinkan dia balik. Itu bagian contoh-contoh tafakur yang menghasilkan makhluk tahada fatilah subhan. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya nggak apa-apa yang biasa saya ceritakan, orang naik kereta zaman dulu, itu kan banyak objek tafakur tuh, ya kan? Ada orang berdiri itu sambil mendengkur dan tidak goyah. Gimana itu bisa begitu? Gitu kan? Dan ada orang bergelantungan di kereta, sementara dia aman. Ya, karena tahu kapan kereta bakal berpapasan, kapan tidak gitu. Dan banyak case-case setiap hari itu objek tafakur itu gitu ya. Nah, itu bagian proses tafakur. Wallahu a'lam bishawab. Padahal? Ya, demikian Pak Khosairi. Iya, Pak Ustadz, ini ada Pak Indro yang masih mau bertanya lagi. Apa benar Pak Indro? Iya, kalau masih boleh, saya mau tanya. Silakan Pak Indro. Terima kasih Bu In. Ustadz, jadi saya mohon maaf nih ya, saya mau simplifikasi nih Ustadz ya. Jadi kalau saya boleh ini mau diluruskan. Jadi tafakur itu sebenarnya sarana Ustadz ya, sarana. Sarana yang dimulai dari keinginan tahu kita atau curiosity kita terhadap sesuatu yang merupakan ini fitrah ini. Rumah orang tuh ada fitrah ingin tahu apa aja kan Ustadz ya. Nah, keinginan tahu ini didukung oleh ilmu kita belajar Quran, belajar apa segala macam. Keinginan tahu yang besar ini didukung ilmu yang ada kita punya, ini menjadi suatu sarana sehingga kita ketemu kepada tauhid kepada Allah gitu. Contohnya banyak gini Ustaz. Kalau kita itu tafakur terhadap ayat-ayat Allah, nanti ketemunya kita kan ma'rifat kita Allah. Jadi, oh iya ternyata kita mengenal Allah. Kemudian kalau kita mentafakuri tentang tentang nikmat-nikmat Allah, kita ketemunya jadi rasa cinta yang timbul ya, mahabbah gitu kepada Allah. Nah, ketemunya mahabbah, ketemunya kalau kita ada ayat-ayat siksa, kita kemudian kita menjadi takut lah. Ketemunya itu kan menjadi suatu oh iya ya atau wow gitu ya. Klik sehingga langsung diikatkan dengan Allah. Nah, sarana tadi kita bertafakur itu ujungnya tuh ketemu kita dengan eksistensi Allah itu yang kuat gitu loh. Jadi apa betul itu ya tafakur itu bahwa karena kita itu ada curiosity tinggi didukung ilmu yang ada, kemudian kita ketemu kepada satu yang ikatannya dengan tauhid Allah itu sehingga itu. Apa betul gitu, Ustaz? Betul banget, Bang, kayak gitu tafakur itu. Itu betul banget. Dan itu aslinya orang Islam. Bukan kan sekarang persepsinya orang Islam itu kan persepsinya orang Islam itu kan dipersepsikan, bukan dipersepsikan. Malas mikir, terus mau ngamuan, terus teror, terus kumuh, terbelakang. Bukan yang tadi kan, bukan yang punya rasa ingin tahu tinggi,
terus otaknya cemerlang. Dan itu aslinya orang Islam. Gitu. Jadi memang betul begitu. Nah, tibalah generasi yang malas mikir. Makanya ada ungkapan para ulama. Hakikat ilmu itu baru disebut manfaat kalau ilmu itu mengantarkan kepadamu, mengantarmu kepada Allah. Ilmu apa aja? Tauhid ya. Ilmu apa aja? Ilmu alam kepada Allah, berarti ilmunya bermanfaat. Tapi kalau ilmu tafsir malah mengantarmu kepada syirik, ya nggak manfaat. Gitu, kayak gitu kira-kira. Kita belajar matematik, bertemu Allah. Kita belajar geologi, sampai ketemu, wah lebih dahsyat lagi itu kalau geologi. Di bawah itu rahasianya nggak sedikit. Apalagi belajar tauhid, langsung bicara tentang urusan semakin ma'rifah kepada Allah. Itu sebenarnya yang harus berjalan. Dan itulah Muslim dulu, awal-awal dulu. Gitu. Sehingga beragama itu memang jangan dibayangkan menjadi sangat transenden, murni gitu ya, kayak di mihrab, terus apa? Enggak, beragama itu ya hidup ini itu beragam, hidup ini itu hidup yang sudah dibimbing oleh Allah, tapi hidupnya normal, gitu. Terus cemerlang, kan gitu kan profil Muslim itu kan. Yalah, sekarang kan didorong bukan begitu, dan ada benarnya banyak orang yang nggak begitu, gitu, yang gampang ditipu, yang kan jadi begitu profilnya, gampang dibodohi, gitu. Karena apa ya? Karena memang jarang mikir kan. Dan urusan jarang mikir benar-benar membuat kita tertawa terbahak-bahak. Memang saya ini kisah kecil ya, semoga Allah maafkan kita semua dan Allah juga maafkan mereka. Saya itu kan bikin, sehingga sampai kakak saya kemarin malah nggak boleh bikin bimbel. Jadi bikin bimbel di rumah, memanfaatkan rumah almarhum ayah, itu supaya bermanfaat. Bikin bimbel, belajar dari anak-anak, meskipun dari sekolah yang nggak bagus, kalau dibimbelin bisa lah masuk perguruan tinggi bagus. Termasuk kita fasilitasi, tibalah bimbel gratis, ya, kita gratisin lah. Ada 3 guru matematik dan akhirnya kita provokasi anak-anak yang nggak terpikir untuk kuliah, ayo kuliah. Tibalah ada anak mau daftar kuliah itu tahun lalu. Yang daftar kuliah itu kita nggak kasih uang saku, ngelabrak ke rumah. Lah, katanya bimbelnya gratis. Ini anak saya mau daftar kuliah, kenapa suruh bayar sendiri? Kata, Bu, ini sudah lumayan gratis. Lah kan, yang kuliah kan anak ibu, lah masa kita. Nah, kalau gitu kita nggak usah ikut bimbel, bikin repot aja gitu. Hanya kakak saya, nggak usah bikin-bikin kayak gitu. Repot sana dari orang. Yuk bayangin aja coba. Betapa malesnya berpikir. Udah dikasih bimbel gratis, minta duit uang kuliah, sekaligus minta uang ganti karena kalau nggak kuliah anaknya kerja. Itu bisa dipakai bantu oleh ibu. Gara-gara disuruh kuliah nih akhirnya nggak bantu ibu. Coba gimana itu, pikir aja coba. Sehingga kakak saya, udah nggak usah bikin kayak gitu-gitu. Aku ketempuan loh akhirnya. Akhirnya jadi bikin puyeng gitu. Jadi dan ternyata yang kayak gitu itu nggak sedikit. Termasuk di tempat yang kita bikin pondok di sini itu mirip. Itu dahsyat sekali. Jadi namanya malas mikir itu penyakit lama. Jadi tafakur ini benar-benar harus terus diangkat-angkat. Semoga Allah mudahkan. Itu kisah kecil tentang masalah berpikir baik ini dahsyat sekali. Jadi bisa ketempuan gara-gara kita nyuruh dia berpikir itu ketempuan, kita bisa ketempuan. Gara-gara akhirnya nggak kerja di pabrik, akhirnya mau daftar kuliah, itu bisa ketempuan itu kita. Allah alam bismillah. Ya, terima kasih Ustaz. Saya kelahir. Terima kasih. Jazakumullah khair Ustadz. Ini ada Ibu Nur Yusuf, Bapak atau Ibu ya, yang akan bertanya langsung. Tapi tadi memang penyakit malas itu ya Ustadz ya. Penyakit yang tidak disembuhkan itu memang hanya ada 2. Penyakit malas dan kematian ya. Iya, iya. Baik, ini Pak Nur Yusuf ya, mungkin dipersilahkan Pak Nur Yusuf. Betul Bu, Fadal Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nggih. Menyambung yang tadi disampaikan Pak Hendro, menarik sekali. Jadi saya juga mencoba terus untuk memahami. Jadi tafakur ini ujungnya adalah akan meningkatkan keimanan kita ya Ustadz ya. Nggih, betul. Karena sampai akhirnya tadi yang ekstrimnya tersungkur tadi itu ya. Nggih. Kalau demikian halnya, apakah tafakur ini menjadi sangat dianjurkan bagi mukmin gitu Ustadz? Demikian Ustadz. Jadi gini, ngelihat intensitas Quran ya, dengan berbagai macam bahasa, ngelihat, suruh mikir, suruh tafakur, suruh berakal ya. Dan ayat yang saya baca itu kan bukan satu-satunya ayat kan. Ada ratusan ayat terkait dengan lihat langit, lihat bumi, lihat macam-macam. Karena benar, orang itu tidak cukup mudah beriman kepada Allah kalau tidak menemukan kekaguman kepada Allah. Kemudian mengakui Allah itu maha kuasa. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya. Dan itu PR-nya orang Islam. Yang berislam tanpa proses sulit. Yang tadi sudah saya singgung. Kenapa tukang sihirnya Fir'aun demikian kokoh imannya? Karena otaknya, matanya menyaksikan langsung betapa kuasanya Allah. Tukang sihir paling hebat seantero negerinya Fir'aun itu kalah oleh tongkat yang tidak dikenal di area sihir. Berarti ini ada kekuasaan yang jauh di atas kekuasaan kemampuan dia. Itu masuk di otaknya, masuk ke hatinya. Nah, Muslim hari ini nggak ketemu momen-momen kayak gitu. Makanya ketika dia mau tafakur, itu kesempatan menguatkan tauhid rububiyah. Sampai kemudian tauhid uluhiyah. Itulah namanya keimanan dan ketaatan. Jadi waktu sujud itu terasa betul. Memang sujud kepada yang maha kuasa. Kenapa? Nggak ciptaannya itu dahsyat sekali. Nah kalau tidak begitu kan sujudnya biasa aja. Ibarat kalau ada orang, memang katakan biasanya kan sesama ahli ya. Kalau misalnya ada orang ahli geologi, melihat ada ahli memecahkan bebatuan yang selama ini tidak ada yang bisa memecahkan. Wow, gitu kan. Lah gitu. Kita, ya Allah, ada tanah yang bisa menumbuhkan tumbuhan. Gimana itu? Kalau dia cari prosesnya tanah, cari. Gimana dari air bisa menjadi tumbuhan, jadi benih. Cari, teliti, dibongkar dia. Dasar. Nah, gitu kira. Jadi apakah dianjurkan? Jawabannya sangat dianjurkan. Apalagi kita yang sudah muslimnya tidak pakai proses agak rumit ya. Tidak proses rububiyah yang agak rumit. Kayak para ilmuwan. Kita perlu memperbanyak ini. Wallahu a'lam. Demikian Terima Pak kasih, Nur Yusuf. Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustadz. Mungkin itu tadi adalah pertanyaan pamungkas dari Pak Nur Yusuf. Kita sudah memasuki waktu yang kita sepakati. Mungkin ada yang mau disampaikan closing statement-nya Ustadz dari sesi kedua tafakur kuliah Tazkiyatun Nafs kita malam ini. Kesimpulannya bahwa tafakur sangat dianjurkan. Ini bukan sekedar pengetahuan tentang tafakur, tapi ada ilmu tentang tafakur di mana bahwa kita akan bertafakur. Kita akan menjadi orang yang suka tafakur. Yang nanti insya Allah kalau ditambah tadabbur hasilnya tadzakur. Ingat ya, jadi ada 4 zikir, sudah kita bahas 3 minggu lalu.
ditambah tafakur, nanti kita akan bahas tadabbur minggu depan, ketemunya tadzakur. Nah, tadzakur itu, oh iya, gitu. Oh iya, oh iya. Jadi benar-benar kebuka hikmah Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang kita kaji pada malam hari ini menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz untuk closing statement-nya tadi. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan materi dari kuliah Tazkiyatun Nafs kita, bahasan tentang tafakur ya, alhamdulillah. Dan pada malam hari ini kita sudah menuntaskannya. Kita bertemu lagi dengan tema yang berbeda di pekan depan, insya Allah. Sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini, izinkan saya membacakan informasi yang sudah di-share oleh Pak Adi di chat room. Bagi peserta kuliah yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk Formula Hati Institut, dapat mengirimkannya ke rekening BSI dengan nomor 700049173 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini, dan bisa mengkonfirmasi ke nomor 087889437521. Mudah-mudahan donasi yang diberikan dapat memperpanjang nafas dakwah Formula Hati Institut dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi kita semua. Ini juga ada permohonan doa, Ustadz, nanti mohon Ustadz berkenan memimpin doa sebelum kita tutup, utamanya untuk Ibu Nur Hayati yang mungkin sedang menuju proses melahirkan dan saat ini sedang ada di ICU Rumah Sakit Budi Waluyo. Mungkin nanti kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Ustadz. Dari saya mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan, dan mengingatkan kembali besok Rabu ada kajian Samael bersama Ustadz Muhsinin juga. Dan bagi peserta kuliah yang ingin bergabung dengan WhatsApp group, tadi Pak Adi sudah share di chat room, silahkan diklik, semoga nanti ada manfaat dan silaturahmi juga dengan peserta kuliah yang lainnya. Mungkin itu saja, kita akhiri dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhsinin Fauzi. Berkenan Ustadz memimpin doa, tafadol. Bapak Ibu, mari sama-sama berdoa kepada Allah. Kita istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidayna kama rabbawna shighara. Allahumma shfi mardana. Yashfihim shifaan ajilan. Shifaan la yughadiru saqam. Allahumma shfi ukhtina Nur Hayat. Yashfiha wa sallimha wa ansurha wa ahfadha birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma shfiha wa sallimha wa ahfadha wa ansurha birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma afina fi ajsadina, afina fi asma'ina, afina fi absarina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa kita naik ke langit dan Ibu Amin ya Allah. Nurnya akan dimudahkan untuk proses melahirkan dan kita semua juga diberikan keberkahan. Mungkin kita akhiri juga pertemuan kita pada malam hari ini di kuliah Tazkiyatun Nafs dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas memandu pada malam hari ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa pada pekan depan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan hati untuk tetap menuntut ilmu. Sampai berjumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.